Film terlihat di sebuah toko penampungan hewan. Seekor anjing kecil berwarna putih sedang asik bermain dengan boneka kesayangannya. Kemudian datang Penny, anak berusia 7 tahun, ke tempat penampungan itu. Penny jatuh cinta pada pandangan pertama dengan anjing putih. Dia lalu memilih untuk mengadopsinya dan menamainya Bolt. 5 tahun kemudian, Penny mendapat panggilan telepon dari ayahnya, yang seorang dokter. Dia berkata, dirinya tak dapat pulang hari ini, karena ada urusan di kantor. Dia menyuruh Penny untuk tak khawatir, karena ayahnya telah mengubah Bolt menjadi anjing yang sakti, dan juga bisa melindunginya. Ayah Penny juga memberi tanda warna hitam di dalam badan Bolt. Keesokan harinya, Penny dan Bolt sedang memantau dokter Calico yang menculik ayahnya. Di rooftop, Penny dan Bolt kemudian mengikuti salah satu pasukan dokter Calico, dan ternyata itu hanyalah jebakan dari dokter Calico. Dia lalu menyuruh pasukan lainnya untuk menabrak Penny. Akan tetapi, Bolt yang telah dirubah oleh ayah Penny menjadi sakti pun berhasil membalikkan si mobil itu. Bolt lalu menyeret mobil itu ke tepi sungai. Di sana Penny menanyakan di mana keberadaan. Dokter Calico belum mendapat informasi yang benar. Datang pasukan dokter Calico dengan helikopternya. Karena jumlah pasukan yang banyak, Penny kemudian memilih kabur bersama Bolt. Menggunakan skuter ajaib miliknya, ternyata pasukan dokter Calico yang mengendari mobil terus mengejar mereka. Kejar-kejaran pun berlangsung cukup lama. Di sana di jalan pertarungan pun dimenangkan oleh Penny dan Bolt. Karena beberapa pasukan dokter Calico ternyata pongong. Akan tetapi mereka yang akan pergi lanjut ke bandara sudah dikepung oleh pasukan dokter Calico lainnya. Dengan berbagai kendaraan yang mereka tunggangi, motor, mobil, tank, helikopter. Penny lalu menyuruh anjingnya untuk menggonggong. Gonggongan Bolt seketika menimbulkan demit yang besar, hingga menjatuhkan para pasukan dokter Calico. Di situasi yang jarang seperti ini, Penny kemudian mengabadikan dengan foto bersama anjingnya. Dan cut. Proses syuting hari ini pun telah selesai. Gimana? Iya, ternyata Penny adalah salah satu aktris yang sedang membintangi satu film bersama anjingnya. Di dalam studio, terlihat Penny yang merupakan owner, terlihat sedang memarahi produsernya karena menganggap film ini terlalu mudah ditebak. Sementara di dalam mobil terlihat Bolt masih terbawa suasana. Dia masih saja emosi. Penny lalu mencoba menghiburnya dengan memberikan mainan kesayangannya. Tak lama Penny mendapatkan pesan dari ibunya yang mengajak dia pulang. Di sana Penny meminta izin kepada produser agar mengizinkan Bolt ikut pulang dengannya. Akan tetapi si produser tak meng-ACC-nya karena beralasan agar Bolt bisa mendalami karakternya. Tak lama setelah Penny pulang, datang 2 kucing naik ke atas mobil yang Bolt tumpangi. Di sana mereka mencoba memanas-manasi Bolt dan berkata bahwa Penny sebentar lagi akan diculik oleh dokter Calico. Hal itu tentu membuat Bolt marah. Keesokan harinya Penny dan Bolt kembali syuting. Hari itu mereka beradegan sedang mencoba menyelamatkan ayah Penny yang disekap oleh dokter Calico. Namun di sana Penny malah tertangkap dokter Calico yang sebelumnya mengatakan kepada Penny dan Bolt bahwa penemuan ayah Penny akan memberi manfaat besar untuk timnya. Dan cut, syuting hari itu pun selesai. Namun selesai syuting, Penny dilarang untuk bertemu dengan anjingnya karena produser mengatakan agar Bolt benar-benar percaya bahwa Penny diculik oleh dokter Calico. Terlihat staf di sana sedang mengeluarkan Bolt dari kandang. Lihat, di kehidupan aslinya Bolt masih marah. Perlu kalian ketahui, Bolt bukan karena terbawa suasana peran dari film, melainkan dirinya memang benar-benar menganggap apa yang dilakukan di lokasi syuting itu beneran. Dan lagi-lagi, 2 kucing itu kembali datang ke atas mobil yang ditumpangi Bolt. Saat 2 kucing akan membuka jendela, Bolt yang emosi langsung keluar lewat jendela. Dia kemudian pergi ke lokasi syuting. Di sana dia mendengar suara Penny yang sedang meminta tolong. Tapi ternyata itu adalah suara hasil teks hari itu yang sedang diedit oleh seorang editor.
Ditambah dia melihat bot yang digunakan kru film untuk menangkap Penny, membuat bot langsung berlari dan melompat ke arah bot itu. Namun sayang dirinya malah terjatuh dan masuk ke dalam bot yang sedang dikemas kurir untuk diantar ke suatu tempat. Kini tiba bot di New York. Kurir yang melihat bot itu terus bergerak pun membukanya, dan bot kemudian langsung berlari kabur. Dia menganggap Penny benar-benar diculik pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan tuannya. Dia di jalan yang merasa melihat Dr. Kaliko pun mencoba mendekatinya, namun ternyata itu bukan Dr. Kaliko. Bot juga sampai lehernya tersangkut, saking terburu-burunya lari. Kemudian dia didatangi oleh 3 burung merpati. Lalu 3 ekor burung merpati pun yang membantunya lolos dari sangkutan. Di sana Bolt menanyakan apakah mereka mengetahui tentang orang bermata hijau atau Dr. Kaliko. Tapi bukannya memberi jawaban, 3 burung itu malah membawa Bolt ke Mittens. Mittens sendiri adalah seekor kucing betina berwarna hitam yang merupakan pelindung dari 3 burung merpati. 3 burung itu pun memberikan sebagian makanannya untuk Mittens. Kemudian Bolt tiba-tiba datang dan mendesak Mittens untuk menjawab pertanyaan. Tak sampai di situ saja, Bolt lalu mengancam Mittens di gigitannya. Jika dia tak menjawab pertanyaan Bolt, maka dirinya akan menjatuhkan kucing itu dari jembatan. Persis seperti di scene saat syuting bersama Penny. Karena takut dilempar, Mittens kemudian memilih untuk berbohong. Setelah melihat kalung yang bertuliskan Hollywood, Mittens selalu mengambil peta yang dimilikinya. Dia mengarang bahwa Penny berada di Hollywood, namun Bolt tak mudah percaya. Minta diantar oleh Mittens agar kucing itu tak kabur. Perjalanan mereka berdua pun dimulai, dengan Bolt dan Mittens masuk menyelinap ke sebuah truk yang membawa sofa. Sementara di Hollywood, Penny yang sedih semenjak anjingnya hilang pun terlihat sedang ditenangkan oleh ibunya. Balik lagi ke Bolt dan Mittens. Di dalam truk, Mittens semakin muak karena kesombongan Bolt yang mengungkapkan tentang keahliannya Mittens, lalu mencoba mengambil benda untuk memukul Bolt. Akan tetapi dirinya malah terjatuh dan menjatuhkan kardus berisi styrofoam. Dia yang ketakutan kemudian lari membuat mereka terjatuh. Lanjut singkat cerita, mereka yang lapar pergi ke kedai makanan. Sebelum sampai, Mittens mengajari Bolt untuk memasang raut muka kasihan agar para customer di sana memberinya makanan. Saat sedang meminta makanan kepada salah satu customer di sana, tiba-tiba seekor hamster bernama Reno yang sedang asik menonton TV. Random saja melihat ke jendela karena ingin tahu siapa anjing yang minta makanan kepada majikannya. Dan setelah dilihat, dia sedangnya bukan main. Ternyata Reno sangat mengidolakan Bolt. Di luar, dia membicarakan hal itu kepada Mittens dan Bolt. Tak hanya itu, setelah Bolt dan Mittens bercerita alasan mereka ke sini, Reno bersedia membantu Bolt untuk menemukan tuannya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bolt, kini Bolt, Mittens, dan Reno melanjutkan perjalanannya kembali. Di jalan, Reno memberi saran kepada makhluk yang lebih besar darinya agar mereka cepat sampai di tempat tujuan. Mereka harus melompat dari atas jembatan. Saat kereta api melintas di bawah jembatan, tanpa pikir panjang, langsung melompat dari atas jembatan. Tapi endingnya yang kurang tepat, membuat Mittens tersangkut di tangga bagian belakang. Karena Bolt yang ingin membantunya pun malah apes. Tali yang mengikat dirinya dan Mittens malah tersangkut di bagian tangga. Sehingga dia hampir saja menabrak tiang jika dirinya tak berhasil lepas dari tali itu. Mereka bertiga kemudian terguling beberapa meter sampai di tengah pemukiman. Di sana Mittens mengajak Bolt karena sebenarnya dia bukanlah anjing yang memiliki kekuatan super. Tak hanya itu, tanda yang dia miliki juga hasil buatan dari manusia. Bolt yang mendengarnya pun tak terima dan marah. Dia lalu menggonggong dengan sekuat tenaga, berharap sama seperti dirinya saat menggonggong dengan Penny. Tetapi gonggongan dia terdengar seperti anjing biasa. Dia yang terus menggonggong membuat petugas pengendali hewan datang.
Sementara di Hollywood terlihat Penny yang masih saja bersedih sedang mencetak poster untuk mencari anjingnya. Dia lalu didatangi produsernya yang membawa anjing. Sangat mirip dengan Bolt. Rupanya Pak produser mencoba untuk mengelabuhi Penny. Akan tetapi Penny yang sangat mengenali anjingnya langsung tahu bahwa itu bukanlah Bolt. Dengan terpaksa Penny kemudian berhenti mengeprint poster yang di dalam arti lain dirinya telah ikhlas atas hilangnya Bolt. Balik lagi ke jalanan. Bolt dan Mittens rupanya dimasukkan di kandang yang terpisah. Di kandangnya masing-masing mereka masih saja mengoceh. Bolt masih tetap tak terima jika dibilang dirinya hanya biasa. Malamnya saat pengendali hewan itu memarkirkan truknya, Reno juga tak lama sampailah di tempat mobil itu terparkir. Setelah petugas itu di sana kembali masuk ke mobil, terlihat di dalam Bolt terus berusaha mendobrak pintu kandang. Lihat di sana Bolt sangat bahagia. Saat pintu kandang tiba-tiba terbuka, dirinya menganggap kekuatan yang sudah berhasil kembali. Akan tetapi halunya dia langsung dipatahkan oleh Reno. Ketika dirinya berkata bahwa dialah yang membukakan pintu itu. Bolt pun sedih mendapati kenyataan itu. Dia awalnya mau menyerah untuk menyelamatkan Penny. Akan tetapi Reno menyemangatinya hingga membuat lebih semangat lagi dan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Lanjut, Bolt dan Reno kemudian pergi menyusul Mittens yang masih berada di kandang truk tadi. Setelah sampai di tempat penampungan hewan, mereka pun memanfaatkan situasi untuk masuk ke ruangan. Ketika petugas lengah, hingga suatu ketika Reno yang terus menggelinding karena dilempar oleh Bolt, dilihat oleh beberapa anjing di sana yang terus menggonggong. Sementara di tempat yang tak jauh, Bolt yang berhasil menemukan Mittens pun segera membukakan pintu kandangnya. Balik lagi ke Reno, akibat suara yang ditimbulkan para anjing, penjaga pun datang ke sana. Dirinya bingung dari mana para anjing mendapatkan hamster. Tak lama Bolt bersama Mittens menggonggong kepada si penjaga. Mereka pun langsung berlari ke arahnya. Tahu penjaga itu pasti akan mengejar mereka. Untung saja mereka berhasil lolos dari kejaran para penjaga. Berkat licinnya bola Reno karena penuh dengan ludah si anjing. Setelah berlari yang cukup jauh, kini tiga makhluk itu pun berhasil naik di sebuah truk. Di sana Mittens mencoba bercerita kepada Bolt yang sedang bersedih. Dia bercerita alasan mengapa dirinya membenci anjing, yaitu karena dia sebenarnya sangat ingin menjadi anjing. Dia juga menambahi bahwa dahulu dirinya juga mempunyai seorang majikan, namun karena bosan dia meninggalkan majikannya. Setelah bercerita, Mittens selalu menyuruh Bolt untuk mengeluarkan kepalanya di jendela kendaraan. Agar menikmati udara di luar, Bolt sangat senang melakukannya. Mereka pun berpindah-pindah kendaraan untuk sampai di Hollywood. Di perjalanan, Mittens juga memberitahu Bolt bagaimana caranya agar dia bisa menjadi anjing sejatinya. Seperti menangkap benda yang dilempar dan hal-hal lain yang seharusnya Bolt ketahui layaknya seekor anjing. Kini Bolt bukan hanya ingin menjadi pelindung Penny, melainkan dia juga ingin menjadi anjing peliharaan Penny. Setelah melalui jalan yang begitu jauh, tibalah mereka di LA. Merasa nyaman di sana, Mittens selalu memilih untuk tetap tinggal di sana. Dia lalu membuatkan tempat tidur untuk dirinya dan Bolt. Akan tetapi Bolt tak bisa. Dia tetap ingin melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan tuannya, yaitu Penny. Jelas, Mittens yang mendengarnya pun marah dan menjewernya. Mittens mengatakan bahwa hal yang dilakukan Penny hanyalah sebuah kebohongan. Mittens yang cemburu juga menambahi bahwa Penny itu tidak benar-benar mencintai Bolt. Dia hanyalah seorang aktris yang sedang melakukan pekerjaannya. Bolt yang mendengarnya pun tetap mencoba untuk membela diri. Membuat emosi Mittens semakin menjadi-jadi dan akhirnya dia pun berterus terang kepada Bolt bahwa dia sebenarnya tidak kabur dari majikannya, melainkan si majikan yang pergi meninggalkan dia. Bolt pun merasa kasihan kepadanya. Kini Mittens dengan berat hati menerima jika Bolt akan pergi. Dirinya sangat menyesal karena selama ini telah berbuat baik kepada Bolt.
Dan Bolt pun sekarang memilih untuk melanjutkan perjalanannya ke Hollywood. Bolt sendiri sebenarnya merasa sedih karena meninggalkan kedua sahabatnya itu. Akan tetapi di sisi lain dia juga mempunyai tujuan untuk menemukan tuannya. Balik lagi ke Mattens. Dia yang kesal didatangi Reno yang menanyakan di mana Bolt. Dia kemudian memilih berbohong kepada Reno dan mengatakan bahwa Bolt dengan terpaksa harus melawan Dr. Calico seorang diri. Scene berpindah. Dia kembali didatangi 3 burung merpati yang sekarang sudah ingat siapa itu Bolt. 3 burung itu lalu mengantar Bolt untuk sampai di studio tempat Penny kerja. Dari tempat yang tak jauh, Reno dan Mattens juga ada di sana. Rupanya mereka akan mengikuti Bolt berasal sebentar lagi akan bertemu dengan tuannya. Bolt lalu mengambil mainan kesayangannya yang ada di dalam mobil. Kemudian berlari dengan menemui Penny. Dengan sangat bahagia dia melangkah. Namun dalam waktu itu juga, bahagianya dipatahkan dengan pemandangan Penny yang tiba-tiba memeluk anjing lain. Dengan sedih Bolt menjatuhkan mainannya. Lalu dia berjalan keluar. Tak lama anak anjing yang mirip dengan Bolt itu berlari menemui tuannya. Ternyata Penny tetap belum move on semenjak hilangnya Bolt. Mattens yang melihat Penny sedih pun segera memberitahu kepada Bolt yang sedang sedih juga. Di sana Mattens berkata bahwa Penny memang benar-benar menyayangi Bolt. Terbukti saat anjing itu pergi, dia mengeluh sedih kepada ibunya yang baru saja menghampiri. Kini syuting pun dimulai. Awalnya sih memang berjalan lancar, namun ketika stop di sana mengeluarkan aliran listrik buat Bolt KW takut dan memilih untuk kabur. Larinya Bolt KW yang tak hati-hati juga menimbulkan kekacauan, di mana gedung itu menjadi terbakar. Karena perapian yang Bolt KW jatuhkan, Bolt yang percaya bahwa Penny masih menyayanginya pun kembali Namun sayang, keadaan di sana sudah tak aman. Api sudah membakar tempat di sana. Hanya Bolt-lah yang masuk ke tempat berbahaya itu. Bolt dengan semangat mencari keberadaan tuannya. Mendengar gonggongan anjingnya, Penny pun langsung berlari menemuinya. Mereka yang telah lama berpisah pun berpelukan. Karena api semakin membesar, mereka pun kemudian berlari untuk menyelamatkan diri. Untung saja, Bolt berhasil menemukan lubang ventilasi, di mana mereka bisa keluar lewat sana. Akan tetapi Penny yang sangat kelelahan tak bisa melakukannya. Dia menyuruh Bolt untuk keluar saja, tapi Bolt tak mau. Dan Bolt pun memilih untuk menemani Penny yang tertidur. Beberapa jam kemudian mendengar ada orang di luar. Bolt menggonggong sekeras mungkin dan gak nihil. Petugas pemadam kebakaran di sana pun mendengar dan segera mengevakuasi mereka. Di dalam mobil, produser yang gila akan uang pun terlihat tetap memanfaatkan situasi karena Bolt asli telah kembali. Dan ibu Penny yang muak dengan si produser langsung menepaknya sambil berkata, anaknya keluar dalam film ini. Di rumah sakit terlihat anak yang selesai dioperasi, sedang mengaca dirinya berkata, paling tidak Dr. Calico tak mengenalinya. Ternyata Dr. Calico ada di sana. Saat dia akan menyuntikkan sebuah ramuan kepada anak itu, datang Bolt menyelamatkannya. Dan ternyata itu adalah sebuah acara TV yang baru saja dimatikan oleh Reno, karena filmnya tak masuk akal. Kini Penny dan Bolt pun dapat hidup dengan nyaman, ditemani Mattens dan Reno yang sekarang juga dipelihara oleh ibu Penny. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton.